Namaku Santi. Aku adalah seorang penyanyi terkenal di Indramayu. Cerita ini adalah pengalaman nyata untuk hidupku. Apa kamu pernah mendengar cerita tentang jin ifrit? Ini adalah cerita nyata yang aku alami tentang sosok jelmaan jin ifrit. Selamat mendengarkan ceritaku di cerita Jumat Kliwon. Jangan nonton video ini sendirian. Tepat 3 tahun lalu, jadwalku selalu padat setiap harinya untuk bernyanyi dari panggung ke panggung. Aku memiliki satu band yang cukup terkenal di daerah tempat tinggalku. Kami sering mengisi beberapa acara yang selalu diramaikan oleh anak-anak muda. Kebetulan waktu itu aku satu panggung dengan salah satu penyanyi pendatang baru. Wajahnya begitu cantik, badannya juga sangat bagus, dan dia jauh lebih muda ketimbang diriku. Sepertinya tidak butuh waktu lama untuk dirinya mendapatkan banyak penggemar dan panggung. Tapi, banyak orang yang sering menceritakan sosok Anggi yang cukup misterius. Pagi itu seperti biasa, sebelum manggung, aku dan personil bandku melakukan cek sound untuk memastikan lagu-lagu yang akan kami bawakan nanti malam. Total kami akan membawakan 10 lagu. Seperti biasa, Arman, sang manajer kami, selalu menyuruhku untuk memastikan suara dan areaku bergerak supaya kami dapat lebih leluasa di atas panggung. Selesai cek sound, aku pun memilih untuk turun duluan ke belakang panggung, meninggalkan Arman dan personel bandku yang lain. Kebetulan juga, aku sangat haus dan hendak mencari air mineral yang telah disiapkan oleh panitia. Di tempat tunggu, tiba-tiba Anggi, penyanyi pendatang baru, tiba-tiba datang. Aku pun melihat Anggi dari ujung kepala ke ujung kaki. Di sana sebenarnya aku sangat penasaran dengan Anggi. Aku berusaha untuk mengakrabkan diri dengannya. Hai, kamu Anggi ya? Keren banget kamu, viral di mana-mana loh. Ujarku sambil tersenyum lebar pada si penyanyi pendatang baru ini. Sialnya, dia hanya menatapku beberapa detik tanpa membalas ucapan serta senyumanku. Sepertinya dia sangat angkuh, tidak bersahabat, dan tidak bisa menghargai orang. Tapi aku mewajarkan perlakuannya, karena aku pikir dia harus segera cek sound juga. Tak lama, beberapa personel bandku menghampiri dan mengajakku untuk segera ke tempat istirahat kami. Saat itu kami diberikan satu ruangan khusus untuk sekadar beristirahat dan mempersiapkan stamina untuk manggung nanti malam. Di ruang tunggu, aku pun bercerita pada Sony, pemain gitar di bandku, tentang cerita saat aku bertemu dengan Anggi. Son, tahu nggak sih, tadi aku nyapa Anggi, cuma dia ngeliatin aku doang loh. Sony pun tertawa dan berucap, "Ah, kamu kayak nggak ngerti aja. Wajar lah, dia kan penyanyi baru, lagi naik daun, belum kenal lingkungan kayak kita-kita ini." Ah, Son, dulu pas awal band kita terkenal aja kayaknya aku gak sesombong dia deh. Ucapku sambil sedikit emosi. Sony pun berusaha menenangkan emosiku yang sedikit meledak karena mengingat kejadian sebelumnya. Tapi pas papasan sama si Anggi itu di atas panggung, aku ngerasa auranya beda banget loh. Beda gimana, Son? Lebih cantik ya dari aku? Lah, kenapa kamu jadi cemburu gitu, San? Enggak kok, kayak ada yang beda aja lah pokoknya. Auranya kayak gelap banget.
Sedang asik berdiskusi bersama Sony, tiba-tiba seorang panitia menghampiri kami semua. Ia memberikan konsumsi makan siang yang sebelumnya telah dipesan oleh Arman. "Dek, terima kasih ya," ujarku pada panitia yang mengantarkan makanan tersebut. Sebelum ia pergi, aku sedikit memberikan pertanyaan kepadanya. "Dek, kamu ngefans gak sama Anggi? Pasti tadi kamu ngeliat dia kan?" "Enggak sih teh, aku kurang suka. Kayaknya sombong banget orangnya, beda sama Teteh. Terus kalau ngeliat matanya serem banget. Mana minta ruangannya disimpan banyak bunga melati lagi." Aku pun hanya tertawa sambil sedikit heran mendengar komentar dari panitia tersebut. Sambil tersenyum, tanpa hendak mengganggu tugas panitia tersebut, aku pun mempersilahkan ia kembali bekerja. Sial, saat kami sedang menyantap makan siang, tiba-tiba Anggi lewat tepat di depan ruangan kami. Ternyata dia beristirahat di sebelah ruangan kami. Tak lama, Anggi menghampiriku dan berkata, "Kamu gak suka ya sama saya? Kok bisa-bisanya band senior punya kelakuan seperti kalian?" Kaget bukan kepalang. Dengan nada yang cukup tinggi, Anggi membentak kami semua. Pandangannya begitu tajam, seperti mengandung rasa kebencian yang besar. Dan benar kata Sony, auranya sangat berbeda. Sepertinya ada hal aneh yang melekat pada dirinya. Setelah membentak, tanpa kami diberikan kesempatan berbicara, ia pun langsung pergi meninggalkan kami. Kami yang ada di ruangan tersebut pun hanya bisa membiarkan Anggi. Namun Arman langsung mengejar Anggi dan berteriak, "Woi, nyanyi baru gak usah sombong." Setelah kejadian siang itu, kami pun memilih untuk keluar dari ruangan dan mencari hiburan di sekitaran area acara. Malam pun tiba. 1 jam sebelum naik ke atas panggung, tepat pukul 7 malam, disertai hingar-bingar suara panggung dan riuh penonton. Tiba-tiba kepalaku sedikit pusing. Sepertinya aku masuk angin. Aku pun langsung berbicara pada Arman untuk membantuku mencarikan obat pereda pusing. Namun Arman menolak karena ia sedang mencari Rendra, pemain drum kami yang entah di mana. "San, sebentar dulu ya. Si Rendra nggak tahu di mana. Aku cari dulu Rendra, baru nanti aku berikan kamu obat ya." Oke man, tapi cepet ya. Soalnya kepalaku pusing banget. Gak kuat." Heran sekali aku sama Rendra. Tidak seperti biasa, ia malah berpergian tak kemana. Aku pun menyuruh 2 personil bandku untuk membantu Arman mencari Rendra, sambil aku menyuruh seorang panitia untuk mencarikan obat pereda. Tak kuat menahan rasa pusing di kepalaku, aku pun keluar ruang tunggu kami untuk mencari obat karena sakit betul kepalaku. Tepat di depan pintu, tiba-tiba aku mencium aroma bunga melati yang sangat khas. Sepertinya aroma ini sangat dekat dengan ruangan kami. Sambil menahan rasa sakit di kepalaku, aku pun memberanikan diri mencari sumber aroma melati tersebut. Kaget, aku melihat ruangan sebelah kami seperti mengeluarkan asap kecil disertai aroma melati yang masih aku cium. Ternyata itu adalah ruangan Anggi. Aku pun bergegas menuju ruangan tersebut yang sedikit agak remang. Aku langsung membuka pintu yang tertutup, dan badanku tiba-tiba terdiam kaku. Mulutku hanya menganga heran melihat apa yang aku lihat. Arman, manajer bandku, sedang berdiri kaku di sudut ruangan dengan kepala yang menunduk. Rendra, yang sedang dielus kepalanya oleh manajer Anggi, sambil memakan bunga dari dalam cawan kecil.
Dan Anggi yang menatapku begitu tajam, matanya sangat hitam dan gelap. Ditambah ada sosok ular besar yang melilit tubuh Anggi. "Anggi, kamu ngapain?" ujarku sambil berteriak sangat keras. Tiba-tiba Rendra membalas teriakanku dengan lebih keras. "Keluar kamu! Kamu hanya pengganggu!" Mendengar itu, aku pun langsung menarik Rendra dari dekapan manajer Anggi. Sambil merasa takut setengah mati dengan tatapan Anggi yang terus mengarah kepadaku. Dengan sekuat tenaga aku berusaha menarik Rendra, sambil memanggil Arman yang hanya berdiam di ujung ruangan, dengan harapan ia dapat membantuku. Namun sepertinya Arman ada yang menahan. Tiba-tiba, kepalaku yang masih pusing seperti berputar. Mataku seketika gelap gulita. Badanku seperti terjatuh. Waktu pun berselang. Mataku kembali terbuka dan melihat sosok kakek tua tepat di sampingku. "Kek, ini di mana? Kok saya ada di sini?" ujarku kepada kakek tua berbaju hitam. "Kamu tadi pingsan, diserang sama jin," tutur kakek. "Lalu yang lain kemana? Kok saya cuma sendiri di sini?" Kakek itu pun bercerita, Arman dan Rendra yang sudah ia suruh pulang terlebih dahulu diantar beberapa panitia dan satu personil bandku untuk menjaga kondisi mereka yang habis kesurupan. Sedangkan Sony ada di depan untuk menunggu aku siuman. Tak lama setelah aku sadar, akibat mendengar suaraku, Sony pun menghampiri kami. Sony pun sedikit menjelaskan, kakek ini adalah orang pintar yang dipanggil oleh panitia untuk membantu kami. Ia dan kakek tua ini bercerita bahwa awalnya Rendra datang ke ruangan sebelah karena dipanggil sosok jin yang dipelihara oleh manajer Anggi. Tujuannya agar kami gagal manggung di hari itu. Namun tak lama berselang, Arman yang mencari Rendra pun ikut masuk ke ruangan tersebut dan dibuat kaku tak berdaya agar ia tidak mengganggu ritual yang dilakukan Anggi sebelum manggung. Rendra, Arman, dan aku sama-sama seperti terhipnotis dengan asap kecil serta aroma melati yang akhirnya membuat kami bertiga ada di ruang tunggu Anggi. Ternyata betul dugaanku, Anggi bukanlah penyanyi biasa. Ia menggunakan makhluk gaib untuk memperlancar karirnya. "Kek, lalu Anggi kemana?" ujarku yang semakin penasaran dengan cerita kakek. "Ia sudah pergi menghilang setelah saya usir, Teh," ucap kakek. Pertanyaanku berkembang. Terus, ular apa yang melilit tubuh Anggi, Kek? Dengan lengkap, kakek itu berucap, Anggi punya jin ifrit yang berwujud ular yang mengunci dirinya. Itu jin dari leluhurnya. Makanya dia mewariskan sifat jahat dan sering merugikan orang lain. Dan ia wajib melakukan pesugihan sebelum tampil. Setelah kejadian malam yang membuat kami gagal manggung, sosok Anggi menghilang entah kemana. Tidak ada satupun orang yang mengetahui kabarnya sekarang. Namun, aku sempat mendengar kabar burung bahwa Anggi sekarang menjadi seorang sinden yang kerap berkeliling. Tujuannya untuk menghibur warga di beberapa kampung di luar Indramayu. Dan ia masih memelihara
sosok jin ifrit tersebut. Jangan nonton video ini sendirian.